padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Sampai kini daku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Duhai kekasihku, duhai kekasihku, duhai kekasihku, duhai kekasihku. Oh ya. Oh ya, sudah mengawali kita bicara bersama Lila dan Sodik. Saya Firi Anggara kembali menjumpai Anda sore ini. Saya berharap Anda dalam keadaan yang sehat, baik, menyenangkan, termasuk pagi tadi ketika Anda mengawali hari ini. Kenapa pagi tadi saya sampaikan kepada Anda? Karena kalau kita melihat suasana pagi itu kadang-kadang kita ketemu dengan banyak orang yang seperti terburu-buru, lalu lintas di Jogja semakin padat, banyak yang kadang-kadang suka menerobos, tidak memberi kesempatan orang lain berkendara dengan nyaman, begitu ya. Seperti semua berlomba-lomba mengejar mimpi gitu. Sampai suatu ketika saya berpikir begini, kayaknya enak banget ya kalau kita itu hidup di desa. Pagi bangun, keadaannya tenang, tidak diburu-buru harus masuk 7:30 pagi gitu, masih bisa menikmati suasana yang tak damai gitu, pemandangan yang indah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa banyak orang yang justru memilih berada atau pindah ke kota. Nah, saya ingin tanya ke Lila dan Sodik, atau Lila dulu. Lila pernah ngerasa nggak sih kalau kita ketika pagi itu kejar-kejaran banget seperti yang saya rasakan? Pastinya ya, karena Gitu ya? semua pagi itu kegiatannya mulai dari menyiapkan diri kita sendiri, menyiapkan yang di rumah, menyiapkan yang mau sekolah, semuanya Terus kayak jalan serba padat-padat semuanya. gitu ya, kayak di desa enak banget gitu. Iya ya, Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa ya banyak orang justru memilih misalnya meninggalkan desa, apa desa tidak memberikan harapan, atau sebenarnya ada harapan di desa yang kita tidak tahu, yang kita sebenarnya belum menggalinya secara maksimal dan tidak mengharuskan orang berurbanisasi atau pindah ke kota. Nah, kita akan mengajak Anda pemirsa hari ini membahas bagaimana pemuda-pemuda itu merubah wajah desa. Nah, saya akan mengajak untuk kita ketemu dulu dengan Pak Hatta Effendi, dosen Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, sekaligus founder @koncodesa.id. Pak Hatta, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, selamat datang di Kita Bicara. Ya. Pak Hatta, saya mau nanya dulu, itu pengalaman saya nih, jadi kalau pagi itu kayaknya membelah kemacetan itu kan luar biasa banget gitu ya. Memang sebenarnya ada masalah apa sih kalau kita bicara ketimpangan antara desa dan kota sampai kayaknya nih banyak orang yang memang harus kalau misalnya ingin mengadu nasib, ingin mendekati sumber-sumber perekonomian harus ke kota gitu. Apa yang bisa kita lihat? Bullying ya. Jadi orang apa namanya desa itu dibilang keren kalau udah naik kendaraan yang luar biasa, fashion dan lain sebagainya. Itu akhirnya yang membuat kemudian ketika ke desa, ketika ke kota, ketika bekerja, apalagi eksmut gitu, kayaknya keren ya. Belum tahu loh di Bali itu gajinya berapa. Iya, tekanannya tinggi gitu ya. Coba dibandingkan petani tadi agak santai, santai, damai gitu. Gajinya lo bisa jadi lebih besar dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal personal, tapi mungkin ada hal lain yang bisa kita lihat di sini nih. Kalau kita lihat pemaknaan desa kota itu apa sih sebenarnya, bisa diterangkan Pak Hatta? Nah, silakan. itu memang ya namanya juga apa namanya kita pahami ya. Kata kuncinya secara netral. Makna desa itu atau kota ya, itu ada dua hal ya. Kita bisa secara netral itu secara bahasa maupun istilah ini satu hal, ini hal yang lain. Dari pemaknaan ini ada yang positif dan ada yang negatif. Yang pertama dulu negatif, ada kemudian nanti yang positif. Nah, kalau yang netral sih agak enak ya. Memang dari zaman kita kan sekarang di Jogja ya, dari zaman kita Mataram misalnya, sejarah kita berdiri, kemudian di negara-negara Eropa pada umumnya seperti itu. Netralnya ya kota itu pusat kegiatan untuk apa namanya
perdagangan dan jasa misalnya jual beli semuanya itu di situ. Kemudian kalau desa itu pusat kegiatan agraris, pertanian itu. Intinya di situ. Tapi kemudian negatif kenapa? Ya karena itu tadi ketimpangan dimulai, ketimpangannya Maaf. Ya, kita akan coba lihat berikutnya ada ketimpangan yang dimulai. Kita lihat di ini. Ya, ketimpangan itu dimulai ketika sumber daya manusia anak muda terutama, kemudian sumber daya manusia di sini konsumen sampah itu di desa itu nggak siap menerima itu, infrastrukturnya memang nggak siap. Jadi ketika sampah banyak itu kan tempat sampahnya seberapa besar akhirnya dibakar, ditimbun dan sebagainya. Dan relatif di desa itu nggak kelihatan. Kalau di kota kan bau. Itu dari sisi negatifnya. Tapi kalau positif ya. Coba kita lihat sekarang ada aturan WFH misalnya, boleh gitu ya, bekerja dari desa. Kan sekarang banyak ya, work from Bali gitu kan. Iya nggak sih? Kemudian kerja dari puncak bukit yang kira-kira di situ healing, sambil healing sambil kerja gitu. Enak sekali. Gitu ya. Satu konservasi, satu healing gitu kan. Bumi Langit ya, satu kegiatan yang di ujung Imogiri Timur, Imogiri Sono itu ya, bukan Imogiri Timur. Itu satu tamu datang bisa 7 sampai 12 juta. Baik, ini kita bahas nanti gitu. Tapi artinya kita melihat memang itu pemaknaannya. Hanya sebenarnya kan kalau kita melihat begini, bahwa ada persoalan masyarakat desa ke kota itu tidak sesuatu yang berdiri sendiri. Betul. Ada sebab akibatnya kan gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat? Kenapa ke orang itu kemudian tadi ya, bukan hanya soal merasa kerennya gitu kan, jadi eksmut, menaik kendaraan dari desa ke kota gitu. Tapi sebenarnya jangan-jangan memang semua pusat kegiatan ekonomi, pusat orang mendapatkan dalam tanda kutip aktivitasnya itu terpusat di kota. Jangan-jangan seperti itu. Artinya memang pragmatisnya seperti itu. Jadi di kota, pusat kota ini menjadi satu pusat pemerintahan di sana, pendidikan. Ya di pusat kota Jogja apa sih yang dicari gitu kan, pendidikan, ada pariwisata, bahkan Malioboro itu kalau belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro itu belum ke Jogja katanya dan sebagainya. Tapi kan ada yang pernah bilang belum pernah nggak ke Bantul tuh belum ke Jogja kan, nggak ada yang bilang gitu. Bantul notabene desa atau ke Sleman atau pinggiran-pinggiran. Tapi sekarang berbalik misalnya ada beberapa kalau dulu saya kembalikan ke dulu saja, misalnya elit-elit itu memang kemudian akhirnya adanya kan di pusat kota Jogja. Kantor gubernur di mana? Kantor wali kota di mana? Orang dianggap maksudnya kelasnya dalam tanda kutip tinggi di masa lalu adalah ketika berada di kota. Ya, ada di pusatnya di sini. Walaupun memang kecil. Desa luas, tapi ya itu isinya kan pemukim-pemukim saja ya. Petani gitu. Rural areas ini kan yang kemudian terpinggir lah dalam. Itu adalah persoalan, tapi kita ingin membangun optimismenya di pemirsa bahwa ternyata ada juga pemuda desa yang tetap bertahan untuk membangun desanya dan bahkan memberi warna baru, membuat asa baru dan berhasil mendapatkan banyak prestasi ketika memajukan desa. Saya akan mengundang untuk bergabung Pak Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Panggung Harjo. Ya, silakan duduk Pak Hatta, Pak Wahyudi. Nah, ini kalau minta waktunya Pak Wahyudi, saya harus inden dari setahun loh untuk undang Pak Wahyudi ke sini gitu. Nanti kita akan nanya-nanya karena Pak Wahyudi ini dianggap sebagai dan mendapatkan banyak penghargaan, diakui bahwa menjadi inspirator bagaimana seorang pemuda mendobrak dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan baru di desanya atau di Kelurahan Panggung Harjo. Kita akan membahas nanti, tapi sebelumnya pemirsa saya akan mengajak Anda untuk melihat teman saya di lapangan bagaimana pendapat generasi muda terkait dengan pembangunan di desa dan kota. Kita lihat tayangan berikut. Kalau sebenarnya harapannya itu memang desa harus lebih maju karena desa itu adalah lumbung padi ya, ibaratnya ini lumbung pangan lah. Kalau desa nggak maju, kota juga nanti akan nggak mengikuti. Ada mungkin untuk lebih ke itu mas, kayak pembangunan jalan-jalan, masih banyak desa-desa yang belum bagus jalannya. Sure, saya sepakat karena dilihat dari proses pembangunan di mana desa itu harusnya jadi bekal awalnya, tapi pada prakteknya kota saat ini dijunjung lebih tinggi, lebih besar, lebih megah, sehingga ketimpangannya itulah yang mengakibatkan proses strukturalisasi pada desa jauh tertinggal dibandingkan kota. Kalau pindahnya hanya untuk mencari pengalaman dan ilmu yang nanti akan kembali lagi untuk membangun desa, itu wajar, nggak masalah. Tapi kalau memang pindahnya hanya karena ingin benar-benar pindah secara permanen, menurutku
pasti ada yang salah sih, dan emang harus diperbaiki dari pemerintah desa tersebut, harus lebih diperbaiki kembali. Wajar, bisa diantisipasi harusnya kalau misal desanya mau berkembang lebih baik. Saya kira itu salah satu dampak nantinya ya, karena proses pembangunan yang tidak merata, maka proses urbanisasi dari masyarakat desa menuju kota adalah salah satu dampak dari proses pembangunan yang tidak merata. Jadi bukan perkara tidak wajar dan tidak wajar, tapi lebih ke dampaknya itu salah satunya. Ya, itu pendapat dari beberapa rekan yang saya temui terkait dengan ketimpangan pembangunan desa. Wajarkah kalau ada urbanisasi dan sebagainya. Nah, saya akan langsung ke Pak Wahyudi. Kita lihat slide ini dulu yuk pemirsa. Ini adalah prestasi yang diraih gitu ya. Ada desa juara, kemudian salah satu BUMDes terbaik, kemudian sistem informasi desa terbaik, ada program perlindungan sosial mandiri, desa unicorn dan sebagainya. Betul Pak Wahyudi? Iya. Ini dicapai di masa kepemimpinan Pak Wahyudi? Iya, paling tidak sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini. Karena Pak Wahyudi sudah 2 periode. Iya, periode kedua. Iya. Pak Wahyudi itu kan diakui sebagai inspirator bagaimana anak muda menjadi seorang lurah. Awalnya apa sih yang memotivasi? Ya, jadi kita pengen mendorong satu perubahan gitu ya, perubahan sosial, transformasi sosial, tapi menggunakan pendekatan kebijakan. Jadi kalau kita berbicara tentang transformasi sosial, sebenarnya ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan, melalui pendekatan kebijakan, melalui pendekatan gerakan, dan pengetahuan. Nah, kalau satu hal yang kemudian kita buktikan bahwa upaya mendorong perubahan sosial melalui pendekatan kebijakan itu jauh lebih cepat. Karena ternyata kita punya otoritas untuk memaksa orang berubah. Jadi kalau di medium gitu ya 1 dekade, 2 dekade ya pendekatannya adalah gerakan. Dan kalau pengen lebih lama lagi ya pendekatannya pengetahuan, itu bisa sampai 1 generasi baru berubah. Nah, hal-hal itu yang kemudian yang pengen kita eksperimentasikan. Jadi jauh sebelum saya menjadi seorang kepala desa, saya mendorong proses transformasi sosial melalui kampung dolanan gitu, melalui menggunakan pendekatan gerakan maupun pengetahuan. Berproses 8 tahun, 9 tahun, yang terdampak itu hanya sekitar 1-2 RT gitu ya. Artinya, dan ketika tahun 2012 ada kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa, itu kita coba gunakan sebagai momentum untuk melakukan eksperimentasi, mendorong proses transformasi sosial, tapi menggunakan pendekatan kebijakan. Dan ternyata jauh lebih cepat gitu ya. Meskipun di awal-awal sebenarnya kita juga saya itu masyarakat anti negara awalnya itu. Jadi mendorong proses pembangkangan sipil dan lain sebagainya gitu ya. Civil disobedience dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi justru itu yang kemudian malah jadi spirit untuk merubah sistem atau melakukan reformasi birokrasi di Pamung Harjo. Jadi salah satu yang kemudian mendorong ini kok ya, negara kok terlalu lamban kata gitu ya. Mendorong tidak datang gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita cobalah itu manfaatkan kesempatan itu untuk kemudian melakukan banyak hal gitu ya, melakukan perubahan-perubahan yang substantif, mendasar, merubah pola hubungan antara warga desa dan pemerintah desa agar kemudian hubungannya tidak hubungan administratif gitu ya. Karena ya sebagai Mas Ferry sebagai warga desa gitu, kira-kira berapa tahun sekali ke kantor desa? Paling berapa tahun ya? Atau terakhir kapan? Urus KTP sudah selesai ya udah gitu. Jadi yang terjadi. Iya. Itu yang jadi terjadi. memang kita itu interaksi dengan perangkat desa gitu ya atau aparat desa itu kan hanya ketika kita butuh. Itu di mata Pak Wahyudi salah. Ya bukannya salah tapi kurang. Jadi harusnya bagaimana? Ya. Jadi relasi antara pemerintah desa dan warga desa mestinya tidak hanya relasi administratif. Gitu. Artinya harusnya ada perluasan dimensi pelayanan publik. Jadi yang disebut pelayanan publik itu tidak hanya terkait dengan pelayanan administrasi publik, tetapi juga terkait dengan pelayanan barang dan jasa publik. Jadi selama itu barang dan jasa yang menjadi kebutuhan warga desa, mestinya itu juga harusnya diberikan pelayanan oleh pemerintah. Misalnya apa barang dan jasa itu? Sehingga ketika seorang anak tidak bisa sekolah itu harusnya menjadi urusannya negara. Ketika seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara layak, itu juga harusnya menjadi urusannya pemerintah. Ketika sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan itu, terus kemudian tidak ada peran swasta untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan itu, hukumnya wajib bagi negara untuk kemudian hadir dan menyelesaikan.
Nah, hal-hal yang sifatnya barang dan jasa publik itu yang memungkinkan adanya pola perubahan relasi antara warga desa dan pemerintah desa. Baik, ini gitu. nanti akan saya perdalam lagi karena ini menarik gitu ya. Pak Wahyudi tadi menyebut sebelumnya kan dalam tanda kutip memang memiliki daya kritis lah gitu ya. Tapi ada juga orang-orang berpikir begini, kalau sudah masuk di sistem tuh biasanya orang melempem gitu. Pak Wahyudi ternyata enggak gitu kan, tetap melakukan sesuatu yang berbeda. Kemudian juga bagaimana kalau kita melihat upaya-upaya yang dilakukan ini, kemudian reformasi birokrasi menjadi pintu utama, yang pasti ini pasti ada menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang sudah berada di zona nyaman sebelumnya. Apa yang dilakukan dan bagaimana kemudian itu berhasil, tetap bersama kami di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Pak Wahyudi tadi menyebut bahwa reformasi birokrasi, pelayanan publik yang tidak hanya bersifat administratif menjadi pintu pembuka gitu ya untuk memperbaiki semuanya. Tapi bukankah sebelum Pak Wahyudi masuk sudah ada kenyamanan yang dilakukan oleh birokrat-birokrat di Panggung Harjo? Apakah tidak menimbulkan friksi pada saat itu? Ya, friksi menjadi respon yang paling umum ya. Jadi ada resistensi dan secara dominan perangkat desa yang paling muncul, respon dominan yang muncul oleh perangkat desa kita adalah resistensi. Karena yang memang selama ini mereka relatif nyaman dengan pola dengan kultur yang sudah terbangun puluhan tahun dan lain sebagainya. Sehingga yang kemudian kita lakukan adalah membangun keteladanan gitu. Jadi melakukan banyak hal gitu, melakukan perubahan-perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Usia berapa Pak pada saat itu Pak Wahyudi? 32 tahun. Berapa? 32 tahun. Jadi misalnya berangkat pagi pulang sore gitu ya, membuka pintu sendiri, nutup pintu sendiri, sampai pertengahan tahun 2015 masih bersihkan kamar mandi, toilet sendirian dan lain sebagainya. Itu dilakukan dalam rangka untuk membangun keteladanan. Jadi dan bersamaan dengan itu pula gitu, kita mencoba untuk itu tadi merubah pola relasi dengan cara mendorong proses pelembagaan partisipasi. Jadi memasukkan lebih banyak lagi aktor-aktor baru melalui lembaga-lembaga desa yang berasal dari warga desa gitu, agar kemudian mendorong mendorong satu pola baru dengan menghadirkan orang-orang baru. Itu kenapa kelembagaan desa itu kita dirikan di awal-awal tahun 2013. Oke, baik, kita coba lihat ini Pak, Panggung Lestari Badan Usaha Milik Desa Panggung Harjo. Tadi beberapa yang saya tanya juga menyebutkan tentang ada BUMDes dan sebagainya. Betul. Dari inovasi-inovasi yang dilakukan Pak Wahyudi kemudian menghasilkan program-program ini. Bisa diterangkan apa saja? Jadi salah satu yang kemudian kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik itu adalah mendirikan unit jasa pengelolaan lingkungan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa. Jadi pengelolaan sampah itu harusnya nempelnya dikasih pembangunan gitu. Tapi ketika itu diberikan kepada kasih pembangunan relatif gagap gitu. Sehingga kemudian ini menjadi kesempatan kita untuk kemudian membuka ruang-ruang partisipasi. Sehingga pengelolaan sampah yang harusnya itu menjadi tugasnya pemerintah, kemudian kita deliver kepada warga desa melalui lembaga desa, dan itu kita kelola melalui Badan Usaha Milik Desa. Dan Badan Usaha Milik Desa kita itu setelah itu kemudian mengelola banyak hal. Tapi yang menarik adalah bahwasannya yang dikelola oleh BUMDes Panggung Harjo itu tidak berangkat dari pemanfaatan atas bentang alam, karena kita tidak punya bentang alam yang baik. Sehingga yang kita manfaatkan adalah bentang hidup dari warga desa. Ada bentang ini sosial. Ada unit jasa pengelolaan lingkungan. Itu bentang sosial, gitu kan. Terus ada unit Kampung Mataraman. Itu bentang budaya yang kita manfaatin, gitu ya. Ada lagi berikutnya kalau kita lihat di sini.
Jadi ini terkait dengan program perlindungan sosial. Jadi mungkin bisa kita lihat slide-nya kesehatan perlindungan sosial. Konkretnya apa kalau? Jadi Panggung Harjo itu menjadi desa pertama yang kemudian melakukan program-program perlindungan sosial secara mandiri jauh sebelum adanya Kartu Indonesia Sehat. Jadi kita misalnya ada program 1 Rumah 1 Sarjana, kita ada asuransi pendidikan, beasiswa pendidikan oleh desa, oleh pemerintah desa. Iuran atau bagaimana? Dari BUMDes dari tadi? Pemerintah Dari unit usaha? Salah satunya dari sana. Gitu. Jadi termasuk kemudian juga ada program perlindungan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di Panggung Harjo itu berhak atas layanan paripurna berupa 7 kali pemeriksaan kehamilan, 1 kali persalinan normal, 2 kali pemeriksaan nifas, dan 5 imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu hamil, sebenarnya dia cukup datang ke kantor desa, bisi-bisi sama Pak Lurah kulo meteng, ini ramu. Karena tidak pernah ditanya macam-macam gitu. Jadi setengah jam kemudian kita terbitkan kartu KIA yang dengan kartu KIA itu sudah berhak atas layanan paripurna di 2 rumah bersalin yang ada di Panggung Harjo. Nah, termasuk kemudian kita ada program perlindungan kepada lansia. Jadi ada perawat desa yang kemudian memberikan asuhan keperawatan kepada 40-an lansia. Ini semua, maaf, berjalan sesuai target? Sesuai target. Dan itu sejak tahun 2013. Saya ke Pak Hatta. Pak Hatta, ini kan menarik ya, kalau kita bicara success story dari Panggung Harjo. Tapi apakah semua desa ini kemudian bisa mengimplementasikan hal yang sama? Atau ini karena kekuatan figur dari pemimpinnya begitu? Kalau Pak Hatta melihatnya bagaimana? Momentum sih kami kira sebenarnya. Prinsip di awal kan tantangan itu kan kalau sudah ada biaya misalnya, kemudian ada teknologi informasi dan dana dan sebagainya, sebenarnya akan mudah. Tapi sebenarnya itu pun tidak kemudian serta-merta harus ada dulu gitu. Toh kan anak yang kaya gitu misalnya, sama-sama anak kaya dan miskin sama-sama disekolahkan kan belum tentu ya hasilnya nanti lebih sama, ya. Iya. Artinya apa? Sebenarnya potensi-potensi seperti ini ketika permasalahan itu ditangkap dengan baik, datanya jelas dan sebagainya, sebenarnya banyak loh pembiayaan yang bisa dilakukan oleh desa. Desa juga sebenarnya asetnya besar. Ya, kota itu ngiri loh, kelurahan di kota itu ngiri dengan kelurahan di desa karena mereka nggak punya aset tanah kas yang begitu besar. Nah, salah satunya mungkin itu tadi disampaikan dari pendanaan, sebenarnya kalau dikulik-kulik lagi gitu, itu ada, bahkan kerjasama mitranya juga sangat mumpuni ya untuk mendukung ini. Saya kira yaitu tadi tinggal kemudian bagaimana mengolahnya. Berbagai momentum persoalan, momentum solusi kan ada di situ. Di mana ada persoalan, saya kira kemudian solusi-solusinya kan sebenarnya melekat di sekitar itu. Nah, tapi Pak Hatta melihat apakah sekarang sudah muncul cara pandang masyarakat yang berbeda terhadap desa begitu? Artinya desa itu kemudian menjadi harapan baru ya, karena kita juga melihat banyak kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip yang memberikan respon positif pada proses pembangunan di desa, termasuk memberikan prestis gitu ya, nilai atau value baru bagi desa. Mulai berubah. Itu mulai berubah. Ya salah satunya kemudian championnya ya salah satunya Panggung Harjo ini. Oh ternyata bisa loh gitu. Sambil saya siap. Kita jadi, coba lihat slide berikut ya. Artinya karena banyak yang sepertinya sudah dilakukan gitu. Kita coba lihat itu. Iya. Artinya memang sebenarnya secara kalau mungkin ya yang kita ajarkan di kampus-kampus terutama yang kebidangannya terkait pemberdayaan masyarakat desa, hal ini sebenarnya dari awal tadi cara pandang kemudian kan merubah bagaimana masyarakat meresponnya. Nah, kemudian ternyata ketika banyak loh ternyata orang-orang yang mulai care tentang desa itu. Mereka bahkan mohon maaf ketika memang pendanaannya minim, sumber daya dan sebagainya minim, ternyata mereka masih bisa, walaupun secara umum ketika itu ada akan lebih baik gitu. Tapi misalnya ada guru-guru kami misalnya di kampus PWK UGM itu Prof Bobi, ada Mbak Asri Agradaya, Mbak Ria Peppermoon, itu mereka itu memulai sesuatu dari yang tidak ada apapun. Ya, ini menarik. Saya ke poin kedua ini karena ini menarik. Kesadaran kembali ke desa menjadi bahan diskusi untuk memulai segalanya walaupun lebih mudah jika teknologi, dana, SDM, akses tersedia. Mbak Asri Agradaya dan Mas Andika ya, itu Mbak Ria Peppermoon kita tahu gitu. Kemudian Mas Sumam Puncak sosok Pak Wahyudi. Nah,
Ini kan kalau kita bicara misalnya Mbak Asri, kalau saya dengar ceritanya ini kan sebelumnya di kota besar, kemudian memilih berada di Jogja. Ya di Jogja untuk mengembangkan rempah semacam itu ya gitu dan sebagainya. Apa yang bisa dimaknai spirit kembali ke desa itu, Pak Hatta? Artinya memang karakteristik rempah itu memang ada di desa, kenapa nggak kemudian harus kemudian diproduksinya juga di sana. Bahkan masyarakat juga pemahaman tentang rempah ini kan masyarakat desa yang punya. Gitu. Nah kemudian artinya berarti kenapa nggak dikembangkan di desa itu sendiri ya, daripada artinya, harus ke kota. Artinya gitu kan. maksud saya begini, desa itu sekarang sudah dipandang berbeda oleh banyak anak muda. Betul. Artinya sekarang bahkan di luar ini anak-anak muda mengelola bicycle view di Bantul itu hanya sepedaan saja tapi mahal, seratusan ribu kalau nggak salah, sewa satu sepeda plus ada guide-nya misalnya. Itu sudah jadi satu sumber kegiatan mereka untuk tetap berjalan misalnya. Ya artinya memang kegiatan aktivitas yang utama. Perkara desa kota itu saya kira tempat saja. Baik. Oh, itu hanya masalah tempat dan administratif. Iya, itu tempat saja. Iya, karena ya itu karakternya kota ya seperti itu kita tahu, karakternya desa seperti itu kita tahu. Bukan berarti kemudian di desa itu udik ya selama ini. Iya. Tapi begini, saya ingin tanyakan tadi ke Pak Wahyudi. Pangguharjo ini kan kemudian bukan sebuah wilayah yang secara geografis terpencil sekali. Apakah kemudian juga tidak terpapar dengan persoalan-persoalan kota gitu karena relatif juga dekat kan dengan kota. Jadi terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh warga desa hari ini itu relatif sama dengan apa yang dihadapi oleh warga kota. Terkait dengan menurunnya derajat kesehatan lingkungan, persoalan sampah, limbah, terus kemudian terkait dengan restorasi sosial, hubungan personal antar masyarakat dan lain sebagainya. Itu relatif sama saya kira karena memang ya arus informasi bergerak secara cepat, globalisasi dan lain sebagainya sehingga apa yang dihadapi oleh masyarakat kota hari ini itu ya juga terjadi ada di desa. Oke, artinya begini, seberapa program-program tadi tentang satu rumah satu sarjana, kemudian program untuk ibu hamil dan sebagainya, mampu menjadi sebuah benteng sosial begitu ya untuk bisa membentengi dari beragam persoalan tadi sehingga budaya-budaya di desa itu justru tetap terjaga dengan program-program itu. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Sebenarnya harapan desa supaya bisa tumbuh itu ada di anak muda itu sendiri. Anak muda itu dengan dia belajar di kota, ilmunya dapat, nanti bisa pulang ke desanya, dia bisa mengelola BUMDes. Kan di situ ada BUMDes ya. Nah, BUMDes itu harus bisa dijalankan oleh pemuda, bukan oleh perangkat desa atau RT RW aja. Biasanya desa yang memiliki potensi kayak wisata, terus ada pembangunan desa yang bagus, nah itu biasanya warganya tetap mau tinggal di desanya. Memaksimalisasi potensial suatu desa. Dan memang harus diperbaiki dari pemerintah desa tersebut harus lebih diperbaiki kembali. Biasanya di fasilitas kayak jalan-jalan sama koneksi internet sih mas, kadang masih banyak yang nggak ada sinyal, masih susah. Hal yang paling basic dari yang harus dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder yang memegang kendali terkait pembangunan adalah bagaimana memaksimalisasi potensial suatu desa. Katakan bahwa di Jogja sendiri bagaimana BUMDes itu jadi satu wadah wirausaha yang membesarkan nama desa itu sendiri dan juga warganya tentunya dengan masyarakatnya. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara.
Terima kasih Mas Didi, kita bicara data, bicara fakta. Saya ke Pak Hatta. Pak Hatta, kalau kita bicara Panggung Harjo gitu ya, Pak Wahyudi ini kan sudah diakui secara nasional. Jadi sebenarnya begini, ini positif atau negatif atau pro kontra gitu? Maksud begini, jangan-jangan Panggung Harjo ini bergantung pada figur nih gitu, yang artinya ketika Pak Wahyudi besok sudah tidak menjadi lurah karena naik lagi menjadi apa gitu ya misalnya, kemudian sistem ini bisa jadi hilang karena ketergantungannya sangat tinggi misalnya. Kalau menurut Pak Hatta gimana? Sebenarnya kalau Panggung Harjo saya kira dengan Pak Wahyudi ini nggak gitu. Jadi beliau pasti punya exit strategi. Artinya ketika beliau sudah dinyatakan cukup gitu pengabdian di Panggung Harjo, saya kira dia seperti kalau keluar dari kolam ikan tuh kolamnya nggak keruh gitu. Gimana caranya? Exit strategi yang pas. Ya, ini saya tanyakan karena saya akan menyambung ke slide ini nih. Kenapa itu penting? Karena saya rasa kalau kita akan membuat masyarakat kuat, maka partisipasi publik itu kan harus dilibatkan untuk bisa memiliki bahwa program ini bukan programnya Pak Wahyudi, bahwa ini adalah program bersama gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lihat Pak Hatta? Artinya ketika tidak keruh berarti memang komponen di dalamnya yang ketika Pak Wahyudi nanti akan mulai surut karena memang dicukupkan, karena secara politikan harus demikian, secara pemerintahan harus seperti itu sistemnya, maka masyarakat itu sudah sampai ke tahap mana nih? Itu salah satu exit strateginya ya. Artinya jangan sampai model-model misalnya model seperti Pak Wahyudi ini kemudian keluar belum saatnya gitu. Kita lihat ini alur partisipasi masyarakat perencanaan, karena kalau kita bicara kekuatan dari apa yang dilakukan program-program itu pasti ada partisipasi publik kan di sana. Apa sih Pak Hatta yang bisa dilakukan tahapannya sebenarnya? Sebenarnya ini kalau di teori ada namanya teorinya Arnstein gitu kan, tangga partisipasi. Ada tiga tahap, hanya ada yang paling pertama itu blueprint. Ini artinya memang ini tahap yang masyarakat itu nggak mandiri sama sekali. Ya harus apa-apa kalau anak kecil harus disuapin terus. Yang kedua baru ketika ini sudah mau agak dewasa anaknya, jadi dipantik sedikit dia langsung. Kalau yang paling terakhir ini nggak diapa-apain, dia udah mandiri, bangun sendiri, menata sendiri, kemudian menyusun sendiri, hanya kemudian beberapa kali waktu perlu konsultasi dan sebagainya. Nah, masyarakat kita ketika sudah sampai pada tahapan ini jadi luar biasa nih. Ini menjadi kekuatan masyarakat. Ya, mereka pluralis, ya mereka hal-hal kontemporer itu mereka terima. Oh ini tuh kehidupan ke depan. Artinya konsep kayak Panggung Harjo ini mungkin ke depan kan expired juga gitu. Mungkin akan digantikan dengan konsep-konsep yang lain misalnya dalam bentuk hal yang lain. Artinya hal-hal kontemporer pasti akan mulai masuk kan. Kemudian persaingan-persaingan. Mungkin besok itu pengelolaan sampah akan ada teknologi baru. Misalnya ada pengelola baru dan sebagainya. Ketika masyarakat sudah dewasa, mereka nggak akan kemudian ya sudah kita enggak. Nah, biasanya kan yang membuat lemes begitu. Mereka akan negosiasi pula dengan pendatang-pendatang baru, dan artinya masyarakat ya dalam hal ini perencanaan sebenarnya karena kita di kampus perencanaan ya, tapi ini dalam hal saya sampaikan berarti fasilitator itu harus serba bisa. Siapapun itu. Makanya Pak Lurah tadi ketika di awal menjadi teladan, berikutnya mengajak tokoh-tokoh masyarakat ya, baik dari muda maupun senior misalnya, untuk bersama-sama. Artinya semuanya kita serba bisa yuk di seluruh lini masing-masing. Kembali ke pertanyaan saya tadi Pak Wahyudi, bahwa kemudian ini ada tantangan juga, apalagi pluralisme dan sebagainya. Ini bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga jadi tantangan. Isu-isu sosial yang lain, apalagi Panggung Harjo relatif dekat dengan kota. Dan Pak Wahyudi tadi menyebutkan bahwa ada persoalan yang relatif sama. Apakah kemudian kebijakan polisi pembangunan itu bisa menangkal problem-problem sosial yang ada di Panggung Harjo? Jadi terkait dengan kebijakan itu hanya menjadi salah satu dimensi dari 4 hal yang sebenarnya kita butuhkan untuk mendorong proses transformasi sosial, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik maupun ekonomi lokal. Jadi kita butuh perbaikan di infrastruktur politik. Itu isunya terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, isu terkait dengan kapasitas proses dan birokrasi dan lain sebagainya. Itu terkait dengan perbaikan infrastruktur politik. Yang kedua, kita butuh perbaikan di infrastruktur ekonomi. Itu isunya terkait dengan entrepreneurship.
Jadi bagaimana kemudian financial literasi itu juga menjadi persoalan tidak hanya dihadapi oleh warga desa, warga kota, tetapi juga warga desa berhadapan dengan semacam itu, sehingga keterjeratan rentenir itu menjadi persoalan yang hari ini dihadapi oleh tidak hanya oleh warga kota, tapi juga dihadapi oleh warga desa. Bagaimana kemudian dulu masyarakat desa itu punya jaminan hari tua, gitu. Hari ini tidak ada lagi yang punya itu. Mereka menyimpan jaminan hari tua dalam bentuk tanaman kelapa dan lain sebagainya ya, dalam bentuk tanaman dan lain sebagainya, kebun dan lain sebagainya. Hari ini mereka, atau hewan piaraan, mereka hari ini tidak lagi punya itu. Nah, itu yang kedua terkait dengan kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Jadi bagaimana kemudian koperasi, UMKM, dan badan usaha milik desa itu mampu membangun sebuah ekosistem kemandirian ekonomi di desa. Itu isu terkait dengan infrastruktur ekonomi. Yang ketiga, infrastruktur terkait dengan isu infrastruktur sosial. Itu terkait dengan keberdayaan sosial. Jadi kapasitas sosial warga desa kita itu sangat banyak. Kurang banyak apa sih warga desa kita itu? Kurang pintar apa sih warga desa? Kurang kaya apa sih warga desa? Tetapi besarnya kapasitas sosial itu tidak serta-merta bisa didorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Jadi ya kurang pintar apa, kurang banyak apa, kurang kaya apa, suruh menyelesaikan masalah sampah itu tidak selesai. Oke, baik. Pak Wahyudi, kita akan memperlihatkan slide ini. Jadi sebenarnya ketika kita bicara kemandirian desa seperti yang dilakukan Pak Wahyudi, ini akan berkaitan dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas birokrasi dan proses, kapasitas sosial, ini saling menyambung. Jadi yang disebut kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Nah, kemampuan untuk mengelola kewenangan dan aset itu ditentukan oleh 3 kapasitas ini. Oke, masalahnya kadang-kadang ini Pak, tadi Pak, ini saya tertarik dengan pernyataan Pak Wahyudi yang menyebutkan kurang kaya apa, kurang pintar apa sih masyarakat desa. Padahal kadang-kadang, mohon maaf kalau saya salah, orang kadang-kadang meng-underestimate kekuatan atau kapasitas sosial ini. Karena tadi, seperti Pak Hatta sampaikan di awal gitu kan, kita tuh sudah mengidentikan bahwa yang keren yang di kota, masyarakat desa seolah-olah, mohon maaf, middle low begitu. Nah, bagaimana sebenarnya pertama adalah melihat ini sebagai kapasitas yang harus ditumbuhkan. Kedua, membangkitkan kepercayaan diri masyarakat desa bahwa kita punya kapasitas sosial. Apa yang dilakukan Pak Wahyudi? Jadi ketika kapasitas politik dan kapasitas pemerintah desa dibandingkan oleh warga desa, sejatinya pemerintah desa itu tidak ada apa-apanya. Dari sisi jumlah, gitu kan, kita hanya 40 orang warga desa yang kita urusi 28.000 jiwa. Kita hanya mengelola anggaran sekitar hari ini sekitar 12-an miliar. Pendapatan sektoral warga desa kita, jadi kalau semua warga desa dikumpulkan itu lebih dari 100 miliar. Tetapi besarnya kapasitas sosial itu sekali lagi tidak serta-merta bisa didorong menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi, karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Nah, itu yang kemudian kapasitas politik dan kepemimpinan dan kapasitas proses dan birokrasi itulah yang kemudian harusnya digunakan untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa agar kemudian kapasitas sosial itu kemudian bisa disumbangkan untuk digunakan bersama-sama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa itulah yang kemudian kenapa reformasi birokrasi penting. Itu adalah sebagai titik masuk untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Semakin besar kepercayaan warga desa itu semakin mudah pula partisipasi itu dilahirkan. Ini karena sudah 10 tahun pengalamannya kan sangat panjang Pak Wahyudi. Tapi sebenarnya saya penasaran, apakah ini didapatkan di ilmu farmasi? Karena backgroundnya farmasi kan gitu. Kenapa bisa sampai punya pemikiran-pemikiran yang visioner? Tetap bersama kami kita bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Pasti kita bicara data, bicara fakta. Nah, ini menarik Pak Wahyudi, kita ngobrol santai sebentar saja. Ini kenapa backgroundnya farmasi, apoteker, tapi punya kedalaman visi membangun desa? Apa salah jurusan atau gimana dulu? Kelihatannya tersesat di jalan yang benar.
Oke, tapi memang karena daya kritis tadi ya. Nah, saya ingin ke slide ini. Jadi tadi ada kapasitas sosial, kapasitas birokrasi juga. Nah, artinya kan begini, kapasitas sosial itu akan muncul ketika kapasitas birokrasi dan pemimpinnya kemudian bisa mengambil kepercayaan dari masyarakat. Apa yang bisa kita lihat dari kepemimpinan progresif transformatif seorang Pak Wahyudi? Jadi kepemimpinan progresif transformatif itu kira-kira ya kepemimpinan yang bergerak maju tetapi sekaligus mendorong proses kemajuan. Nah, itu lahir dari sebuah proses politik yang baik. Jadi kapasitas politik itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan kebijakan. Dan itu sangat tergantung dari proses politiknya. Jadi kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang sehat, itu kapasitas politiknya dimungkinkan sehat. Jadi ada 3 poin di sini, personality, vision, dan strategi. Nah, dari proses politik itu kemudian dia harus melengkapi dengan 5 kapasitas dasar. Itu saja tidak cukup. Dia harus dibingkai dengan keteladanan. Baru lahirlah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang progresif dan transformatif itu dicirikan oleh 3 hal. Dari sisi personalitinya, dia itu senantiasa menjadikan integritas sebagai spirit. Menjadikan entrepreneurship sebagai mindset dan menjadikan persistensi sebagai sikap. Jadi dia harus, ya itu kira-kira menggambarkan bagaimana sebenarnya jalan pemimpin itu bukan jalan yang Karena mudah. Pak Wahyudi misalnya ini juga diawasi 39 orang atau 40 orang di belakang desa dan 2.000 orang yang lain. 28.000 warga desa. Jadi sehingga personalitinya harus dijaga betul. Betul. Jadi bagaimana kemudian menjadikan integritas itu harus menjadi spirit. Ya, terus kemudian entrepreneurship menjadi mindset gitu. Persistensi menjadi sikap. Jadi tidak ada kata lelah. Karena terkait dengan visi juga harus smart gitu ya. Termasuk juga kemudian strategi, kita bisa menggunakan strategi kebijakan, strategi gerakan maupun strategi. Kita coba lihat ini Pak ya. Jadi ada sikap yang positif, produktif, proaktif, persisten, mindsetnya entrepreneurship gitu. Kemudian spirit integritasnya harus dijaga. Berikutnya, nah ini kebijakan, pengetahuan dan gerakan. Apa yang bisa kita lihat? Jadi kira-kira simpulan dari proses perjalanan selama mengelola Desa Pangungharjo gitu. Jadi kalau pengen mendorong satu perubahan sosial, kita bisa menggunakan 3 pendekatan. Kalau mau cepat, ya melalui pendekatan kebijakan, rebut kekuasaan, bangun perubahan gitu kan. Kalau pengen agak medium 1-2 dekade, ya melalui pendekatan gerakan. Kalau pengen lebih lama lagi, pendekatan pengetahuan. Dan hari ini yang kita lakukan adalah mengkombinasikan ketiga hal itu. Gitu. Misalnya strategi pengetahuan menjadi dalam 1-2 tahun terakhir ini kita lakukan. Salah satunya adalah mencoba untuk mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baik menjadi sebuah pengetahuan agar kemudian kita tidak hanya mewariskan tanah, tetapi juga mewariskan pengetahuan. Karena hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Saya berani bertaruh dengan putra-putra kita ya, siapa sih yang masih bisa menyebutkan 20 jenis tanaman yang ada di pekarangan kita? Hampir semuanya tergagap-gagap. Anak-anak muda gagap membedakan antara merica dan ketumbar, antara jahe dan laos dan lain sebagainya. Dan bahkan teman saya Mas Sodik ini antara garam dan gula saja suka bingung. Iya, saking hilangnya kita tidak lagi punya pengetahuan bahkan atas diri kita sendiri kayak gitu. Pak Hatta sebagai founder koncodesa.id, apa yang sebenarnya dilakukan di koncodesa.id dan apa yang kalau kita melihat misalnya Pak Wahyudi, apakah koncodesa.id juga mempersiapkan munculnya leader-leader baru di desa atau anak muda yang concern dengan desa? Kalau di Koncodesa ini lebih ke ini, kami ini mencoba mewarnai, karena kalau mempengaruhi saya kira agak sulit karena kita tidak di pusara kebijakan, tapi kami masih mungkin di area-area pengetahuan yang tadi kata Pak Wahyudi itu cukup akan lama. Tapi memang mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan pemerintah desa. Makanya kemudian kita namanya Koncodesa ID. Artinya memang kita berharap mulai masuk ke birokrasi, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kemudian kira-kira kebutuhan mereka apa? Terutama kami ingin merekonstruksi pemahaman perencanaan ruangnya akan seperti apa sih. Jadi bangkitan yang di desa itu apa yang dibutuhkan, apa yang prosesnya saja mungkin mereka nggak tahu harus bagaimana. Taunya mereka sana loh Mas punya di pinggir sawah itu ada kafe baru rame, tahu-taunya gitu. Jadi nggak tahu proses awalnya dari mulai perencanaan, dari mulai persiapan, kemudian pembangunan, mereka nggak paham. Nah, kemudian Koncodesa hadir di sana. Nah, tapi ini menarik karena begini.
Tadi Pak Wahyudi menyinggung berkali-kali ada entrepreneur, pembangunan dan sebagainya, dan ada beberapa contoh bagaimana kemudian pembangunan misalnya di desa ini kan menjadi tujuan-tujuan wisata termasuk berdirinya tempat untuk healing dan lain-lain. Tapi bagaimana kemudian tata ruang pengelolaannya tidak sampai meminggirkan masyarakat setempat, ini kan jadi penting juga karena kita juga kemudian bicara budaya. Apa yang menjadi catatan Pak Hatta tentang ini? Oh ya, kemudian memang tadi di apa namanya di poin partisipasi itu, makanya kemudian Konco Desa ini ketika menemani apa namanya teman-teman pengelola desa tidak mau kehilangan momentum dalam kegiatan-kegiatannya, harus ada unsur partisipasi masyarakat. Artinya kemudian ini jangan-jangan keinginan tanpa dibutuhkan, atau jangan-jangan dibutuhkan tapi tidak disupport. Nah, artinya kemudian ketika cukup lama biasanya satu kegiatan itu kemudian disupport oleh banyak orang. Makanya Pak Widyati butuh nih 40 orang itu tidak akan jadi apa-apa ketika nggak ada support 28 orang. Tapi Pak Hatta apakah menemukan ada tata ruang yang kemudian tadi pengelolaan ruang yang dianggap kurang pas begitu ketika kita bicara pembangunan yang masif di pedesaan atas nama kemajuan? Oh iya, banyak. Jadi banyak. Jadi gini. Karena perencanaannya tidak matang. Iya, jadi prinsipnya gini, kalau di tata ruang kan sudah ada aturannya ya, dari pemerintah sudah mengatakan ada namanya rencana tata ruang wilayah atau RTRW atau RDTR, rencana detail tata ruang. Nah, hanya kemudian sampai tingkat desa ini kan tidak begitu masif. Masyarakat banyak yang nggak aware dengan IMB saja kan banyak yang tidak melakukan perizinan untuk mendirikan rumah dan bangunan, yang kadang-kadang kemudian apa namanya yang peruntukannya bukan untuk misalnya komersial, mereka didirikan untuk komersial. Nah, munculnya Konco Desa ini salah satunya adalah yuk pemerintah desa asetnya tanahnya di mana saja, kemudian kalau ingin membangun misalnya bangunan-bangunan yang masif itu lebih pas di mana, jangan sampai di tanah sawah produktif kemudian dibuat diuruk gitu, kemudian buat kafe dan sebagainya, kan latah sekali. Kenapa nggak kemudian lahan sawahnya tetap asri, kemudian kafenya ada yang di pinggir, jadi nggak semua lahan kemudian dikembangkan. Artinya begitu, spiritnya teman-teman Konco Desa ini adalah spirit bagaimana menemani, kemudian kalau sampai kemudian mengajari sih enggak, karena kita semuanya belajar bersama. Kalau misalnya tadi Pak Wahyudi, ini program-program yang dibuatkan kemudian bagaimana reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat, kemudian keberpihakan ekonomi. Tapi ada juga kalau saya lihat Pak Hatta ini kan concern juga dengan bagaimana tanggap bencana juga nih desa itu dipersiapkan ke sana. Jadi apa yang seberapa penting sebenarnya? Apakah memang semua desa itu kemudian di DIY pada khususnya rawan terhadap hal-hal yang terkait bencana sehingga perlu dipersiapkan secara matang? Oh iya, ini saya pernah diguruin sama guru ngaji saya. Ini kalau Pak Hatta cerita tentang ketangguhan terhadap bencana ini, ceritanya cerita serem gitu, karena namanya bencana kan takut. Saya pasti bilang di setiap tempat ada risiko bencana, bahwa itu bencana alam, non alam, bahkan sosial gitu. Hanya kemudian kita harus aware loh, di sini itu kita punya bahaya apa. Sebenarnya tadi di sini tadi di awal tapi saya agak lupa, Mas Ferry, saya mau bilang harusnya kita tadi di briefing dulu, exit jalur keluarnya kemana, toilet kemana, ketika kemudian masuk sudah ada simbolnya artinya habis itu saya tunjukin deh. Karena itu menjadi satu briefing yang yang harus paling diawali, karena ada orang-orang yang baru hadir di satu ruang. Saya briefing sekarang deh Pak. Nanti kumpul kita ada dekat pos satpam atau jalur evakuasi kita sebelah selatan. Tapi tadi insting beberapa relawan saya masuk, ini jalur. Nah, tapi kalau di desa bagaimana? Karena begini, maksud saya begini, jangan sampai orang atas nama pembangunan yang kemudian tadi ingin mencapai modernitas agar tidak kehilangan agar desa itu kemudian tidak dianggap kuno, melakukan pembangunan yang dalam tanda kutip mungkin serampangan tanpa perencanaan yang matang sehingga menimbulkan resiko-resiko bencana. Kan bencana itu bisa terjadi karena faktor manusia, bisa juga karena memang faktor alam gitu ya. Jadi gimana Pak Hatta? Artinya begini, sebenarnya di rencana tata ruang sebenarnya kalau masyarakat paham ngikut aja sudah selesai. Artinya memang ketika kita mengajukan IMB, rumah itu strukturnya harus seperti apa sudah ada kode-kodenya, sudah kisi-kisinya sudah sangat jelas. Artinya sebenarnya masyarakat desa ini yuk mari kita tingkatkan literasi kita, supaya minimal jangan sampai dong misalnya dari Konco Desa ID tadi, pemerintah desa yang notabene mewakili pemerintah, pengelola negara yang harus memberikan edukasi dan keteladanan ternyata membuat
atau menyusun mengeset kantor desanya itu ternyata tidak safe gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Kemudian tanah-tanah yang harusnya konservatif ternyata dibuat misalnya harusnya itu jalur air ternyata ditutup di bendung akhirnya banjir dan sebagainya. Nah, Pak Wahyudi, bagaimana kemudian pembangunan di Panggung Harjo sendiri tetap selain tidak meninggalkan budaya juga faktor-faktor resiko itu bisa diminimalkan begitu. Jadi kita itu punya kearifan terkait dengan penataan ruang. Dulu tanah-tanah kita itu ditata sedemikian rupa sehingga dan itu mengemban berbagai macam fungsi ekonomi, fungsi sosial, termasuk fungsi mitigasi, sehingga kemudian kita kenal namanya tanah titisoro. Tanah titisoro itu tanah yang pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial. Ada tanah pangonan itu untuk pengembalaan, ada tanah sengkeran. Tanah sengkeran itu untuk konservasi. Jadi tanah-tanah yang berperan penting dalam konservasi, salah satunya dalam rangka untuk mitigasi bencana dan lain sebagainya itu dikelola, dilestarikan. Baik, artinya atas nama apapun pembangunan itu tetap harus mengedepankan faktor keselamatan bagi manusia yang hidup dan mencari penghidupan di dalamnya. Agar keberlanjutan tadi ya. Keberlanjutan penting begitu ya. Baik, Pak Wahyudi terima kasih sudah hadir di sini. Pak Atta juga terima kasih. Tapi paling tidak hari ini kita belajar banyak gitu ya dari dua pemuda gitu yang kemudian concern bagaimana kemudian mewarnai pembangunan di desa. Pak Wahyudi secara praktis bagaimana kemudian menjadi seorang leader. Pak Atta bagaimana kemudian melakukan pendampingan di banyak desa untuk dari dalam kutip belajar bersama, termasuk bagaimana kemudian kita mengenali betul desa tempat kita tinggal agar tetap keberlanjutan dan keberlangsungannya dapat terwujud. Pak Wahyudi terima kasih, Pak Atta terima kasih sudah hadir. Saya Ferry Anggara akan kembali menjumpai Anda di Kita Bicara edisi berikutnya. Sampai jumpa. Di sini saat ku sapa dirimu, ragu dan mau hantui diriku. Tiada kata terucap kamu, tersenyum menatap malu-malu. Warna merah pipimu terlukis jelas di wajahmu. Dia membisuku ingat senyuman manis walau sesaat. Bayangan dirimu